Warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, salam utut, salam ngopi dari Om Bob. Kembali dalam telusur sejarah, Om Bob masih akan melanjutkan Trah Mataram atau Trah Selo. Setelah kemarin membahas Ki Ageng Selo dan Ki Ageng Ngenis, Om Bob berada di Kota Gede. Saat ini Om Bob tepatnya ada di Sendang Seliran. Sendang Seliran di samping makam Senopaten di Kota Gede. Makam pendahulu-pendahulu di balik tembok ini. Di balik tembok itu adalah makam Panembahan Senopati, Ki Ageng Pemanahan, Ki Juru Mertani, Nyai Ageng Ngenis, dan seluruh sesepuh Mataram dimakamkan di Kota Gede ini. Ini saya berada di Sendang Seliran, tepat persis di kanan makam atau di belakang masjid Kota Gede. Dan ini Om Bob berada di sumber mata air, sebuah sumur. Sumur ini dulu dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijogo bersama dengan Ki Juru Mertani dan Ki Ageng Pemanahan sebagai tempat untuk berwudu dan bersuci, sekaligus sebagai sumber mata air di Keraton Kota Gede. Dan pada kesempatan ini Om Bob akan bercerita sedikit, ambil dua tokoh penting, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sutawadoyo atau Panembahan Senopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali bersama Om Bob. Om Bob saat ini berada di Kota Gede, tepatnya di belakang Om Bob ini adalah sumur sejarah yang dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Ini tepat di sebelah kanan daripada makam Kota Gede. Di balik tembok ini adalah makam-makam sesepuh pendiri daripada Trah Mataram atau Trah Selo. Di situ dimakamkan. Di paling tinggi itu adalah Om Bob tidak mengambil gambar di situ karena memang ya menghormati lembur dan juga harus prosedural di Keraton Kota Gede ini. Adanya Ageng Ngenis, ada Ki Juru Mertani, kemudian ada Ki Ageng Pemanahan, kemudian atau Ki Gede Mataram, kemudian Panembahan Senopati, kemudian Panembahan Anyokrowati, Raja kedua Mataram juga ada di Kota Gede, dan beberapa istri Panembahan Senopati. Ada Retno Dumilah, ada dari Kalinyamat atau Semangkin atau Nyai Abisoro, kemudian ada adik-adik daripada Panembahan Senopati seperti Raden Gagak Baning juga dimakamkan dari sini, termasuk Ki Ageng Mangir juga dimakamkan di Kota Gede ini. Baik kawan-kawan sekalian, ini Om Bob di tempat ini nyaman untuk berbincang-bincang. Setelah kemarin di channel sebelumnya Om Bob membahas Ki Ageng Selo dan Ki Ageng Ngenis, singkatnya rombongan Ki Ageng Pemanahan dengan seluruh Trah Selo ini datang ke Mentawai karena mendapat hadiah dari Sultan Hadiwijoyo atas Saimboro berhasil membunuh daripada Aryo Penangsang. Dan ini pembunuhan Aryo Penangsang ini karena trio Mataram, yaitu Ki Juru Mertani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Penjawi. Walaupun sebetulnya sejarah menyatat bahwa yang membunuh Aryo Penangsang itu adalah Danang Sutawijoyo, putra angkat daripada Hadiwijoyo. Namun oleh Ki Juru Mertani dilaporkan yang membunuh adalah trio Mataram itu, Pemanahan sama Ki Penjawi. Ini politis karena kalau seandainya Sultan Hadiwijoyo tahu yang membunuh itu adalah, yang berhasil membunuh itu adalah Danang Sutawijoyo, mungkin tanah Mentawai dan Pati tidak akan diberikan karena putranya sendiri. Singkatnya kawan-kawan sekalian, sudah banyak channel terkait dengan sejarah Mataram. Namun kira-kira di sini diserahkannya kapan Mataram ini diserahkan, Mataram berdiri, ini Om Bob akan bercerita sedikit. Ki Ageng Pemanahan ini diserahkan Mentawai itu tidak serta-merta ada berbeda dengan Pati. Sudah Om Bob bahas dalam channel sebelumnya. Ini karena keyakinan daripada Hadiwijoyo akan ramalan Sunan Giri Parapen
bahwa kelak dari keturunan Pemanahan akan lahir raja-raja Jawa yang kebesarannya melebihi Pajang. Kira-kira diserahkan Mataram ini kurang lebih 2 tahun atau mungkin lebih setelah Pati diserahkan. Kira-kira tahun 1561 di dalam sejarah catatan buku ini, 1561. Ki Ageng Pamanahan dengan seluruh rombongan datang ke tanah. Singkatnya, setelah Ki Ageng Pamanahan bertempat di Mentawai, membabat hutan Mentawai menjadi kota gede atau Sigondo ini, beliau bergelar Ki Ageng Mataram. Beliau berada di Mentawai sebagai wilayah bagian dari Pajang. Ki Ageng Pamanahan merupakan putra daripada Ki Ageng Ngenis. Ki Ageng Ngenis adalah putra daripada Ki Ageng Selo. Pernah bahas dalam konten Ki Ageng Selo dan Ki Ageng Ngenis bahwa Sunan Kalijogo itu telah meramal kelak dari keturunan Ki Ageng Selo itu akan lahir penguasa-penguasa, raja-raja di tanah Jawa ini. Dan itu diyakini betul oleh Ki Ageng Pamanahan. Dan ditambah lagi dengan ramalan dari Sunan Giri Parapen ketika wisudanya Hadijoyo di Keraton Kedaton Giri sana, di mana waktu itu Ki Ageng Pamanahan dereke Sultan Hadijoyo, dan disitulah Sunan Giri Parapen membisi Sultan Hadijoyo bahwa dari pembantunya Pamanahan itu nanti akan menjadi raja-raja Jawa. Dan ini dipegang betul oleh Pamanahan, hingga Pamanahan berusaha sekuat tenaga. Ya, dapat dikatakan cukup ambisius Pamanahan dari terah Selo ini. Jadi keturunan Selo itu ada di Pamanahan yang begitu ambisius, dengan mesu budi, dengan laku prihatin, dengan segala cara, termasuk nanti ke alas kembang lampir yang juga pernah bahas ini. Selama beliau berada di sini, Pamanahan berada di sini kurang lebih tahun 1561 sampai sedonya Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan meninggal tahun 1575. Ini kira-kira 8 tahun sebelum Sultan Hadiwijoyo sedo. Beliau selama di sini membangun ini keraton ya di kota gede ini. Salah satunya di sini, yang pertama kali dibangun ini adalah masjid, kemudian tempat tinggal beliau ya, di komplek Kota Gede saat Umbu berdiri ini. Ini tempat mudinya dan ini tempat sendang kakunya itu untuk mandi beliau. Ki Ageng Pamanahan sendiri, sekali lagi, bahkan Ki Ageng Pamanahan segala upaya telah ditempuh oleh Ki Ageng Pamanahan untuk apa? Untuk menyongsong wahyu keprabon. Termasuk juga dalam kedobrak pernah disebutkan ketika Ki Ageng Pamanahan sowan kepada Ratu Kalinyamat, beliau minta pusaka dari Ratu Kalinyamat, yaitu 2 cincin, yaitu cincin mirah delima sama menjangan bang, di mana disebutkan siapa yang kuat memegang cincin itu kelak akan menurunkan raja-raja Jawa. Dan itu dipegang oleh Pamanahan, termasuk usahanya dengan Ki Ageng Giring, dengan Wahyu Gagak Amprit. Umum tidak akan membahas secara detail itu. Namun pada dasarnya tahun 1575 beliau Wong Agung Mataram meninggal dunia dengan meninggalkan berbagai pesan-pesan yang diugemi oleh Panembahan Senopati dan leluhur Mataram sampai saat ini. Pesannya banyak sekali, termasuk hari-hari baik, kemudian untuk saling menjaga terah Mataram apabila terah Selo membuat kesalahan, jangan sampai dipiloro ya, di tegopat ini tapi jangan tegoloron tapi jangan tegopat ini. Itu semua amanat itu. Kemudian beliau meninggal, dan setelah itu beliau meninggal dunia dan dimakamkan di Kota Gede. Pasca meninggalnya beliau Ki Ageng Pamanahan, Ki Ageng Pamanahan itu menurut catatan dari Amaminata ini yang diambil dari Subandria kalau nggak salah, itu beliau Pamanahan, Ki Ageng Pamanahan memiliki 32 putra-putri. Yang sulung adalah Danang Sutawijaya atau Rabi Loreng Pasar. Ada Gagak Baning, ada Dewi Tembini,
banyak sekali kawan-kawan bisa membuka literatur terkait dengan putra-putri daripada Ki Ageng Pemanahan. Setelah beliau sedo dimakamkan, Mataram masih berada di bawah kekuasaan Pajang, dan kematian sedonya Ki Ageng Pemanahan dilaporkan oleh juru mertani kepada Sultan Pajang. Dilaporkan tentang sedonya Ki Pemanahan dengan duka cita. Sultan Hadijoyo menunjuk putra sulung sekaligus putra angkat Sultan Hadijoyo, yaitu Ngabehi Loring Pasar, menjadi pengganti Ki Ageng Pemanahan tahun 1575. Jadi nanti sebelum menjabat sebagai Raja Mataram pertama, Panembahan Senopati sudah memimpin Mataram. Pesan titah daripada Hadijoyo, tiap tahun Panembahan Senopati harus lapor atau sowan ke Pajang. Namun realitanya hanya setahun Panembahan Senopati sowan ke Pajang, dari tahun 1576. Setelah itu tidak pernah sowan ke Pajang sampai meninggalnya Sultan Hadijoyo tahun 1562. Nanti Om Bob ceritakan perihal ini di segmen yang lain, yaitu di segmen Panembahan Senopati. Itulah kawan-kawan sekalian upaya daripada peran penting dari pemanahan dari Traselo yang begitu gigih, dengan tekad yang luar biasa, dengan ambisi yang luar biasa untuk menggapai apa yang menjadi cita-cita luhur dari leluhurnya, yaitu Ki Ageng Selo, untuk menggapai wahyu keprabon, menjadi penguasa tanah Jawa. Ki Ageng Pemanahan, dan beliau dimakamkan di sini. Beliau disebut dengan Wong Agung Mataram, sesepuh pendiri Trah Wangsa Mataram atau Traselo, Om sering menyebutnya. Itu saya kira sekelumit tentang Ki Ageng Pemanahan. Kawan-kawan sekalian, sudah banyak sekali konten-konten tentang sejarah Mataram, sudah banyak, dan kita juga harus arif membandingkan antara setiap kejadian-kejadian ini, karena banyak sekali sumber-sumber yang berbeda. Kalau masalah tahun nggak masalah, namun alur harus benar. Itulah kisah daripada Ki Ageng Pemanahan, dan ini laku budi keteguhan jiwa, laku prihatin untuk mencapai kegayuhan dari Ki Ageng Pemanahan. Beliau adalah peletak dasar, penerus daripada Traselo yang kemudian melahirkan Trah Mataram. Ini Kota Gede. Di makam Kota Gede ini, di belakang, di tembok ini, di depan Om Bob ini, tadi disebutkan ada raja-raja, berarti ada Panembahan Senopati, kemudian Hanyokrowati, raja kedua Mataram, dan salah satu di sini kalau nggak salah Hamengkubuwono kedua juga dimakamkan di Kota Gede. Itu saya kira kawan sekalian sekelumit tentang Ki Ageng Pemanahan atau Ki Ageng Mataram, Wong Agung Mataram. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan hanya sekelumit, hanya sebagai pengantar saja. Silakan kawan-kawan, kita buka kembali, kita pelajari sejarah masa lalu daripada leluhur-leluhur tanah Jawa, khususnya Mataram ini, untuk mengambil hikmah pelajaran yang terpenting. Itu menarik sekali. Dan itu sangat relevan kejadian masa lalu dengan saat-saat yang kita alami saat ini. Itulah kawan-kawan sekalian pentingnya sejarah. Dengan mempelajari sejarah, kita akan menjadi orang yang bijaksana, arif bijaksana. Marilah kita belajar sejarah. Demikian kawan-kawan sekalian, Om Bob dari Kota Gede. Salam udut, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.